Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Junianto, mahasiswa program studi Tetris Bahasa Indonesia angkatan 2021 kelas C. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kurikulum dan perencanaan. Di mana di sini kurikulum mempunyai pengertian, yaitu segala kegiatan dan pengalaman belajar yang direncanakan atau dirancang, diprogram dan diselenggarakan oleh lembaga bagi anak didiknya dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Di mana dalam kurikulum di sini mempunyai prinsip-prinsip, di mana prinsip-prinsip di sini ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi itu apa? Prinsip relevansi ini mempunyai 3 poin. Yang pertama itu relevansi pendidikan dengan lingkungan anak didik. Terus yang kedua, relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Relevansi yang ketiga yaitu relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Artinya relevansi di sini bisa diartikan bagaimana kita meneruskan jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Terus di dalam kurikulum memiliki prinsip efektivitas, di mana prinsip efektivitas di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu efektivitas mengajar guru, terutama menyangkut sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Terus poin yang kedua, efektivitas belajar siswa, terutama menyangkut sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang ditempuh. Di prinsip efisiensi selanjutnya yaitu prinsip efisiensi, di mana prinsip efisiensi di sini perbandingan antara hasil yang dicapai dan pengeluaran. Maksudnya pengeluaran berupa waktu, berupa tenaga dan biaya, dan juga yang diharapkan yang tidak menunjukkan hasil yang seimbang, seperti itu. Lanjut ke prinsip kontinuitas, di mana prinsip kontinuitas ini adalah pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya. Artinya di sini harus ada kesinambungan antara kelas 1 dan kelas lain, seperti itu. Antara satu kelas jenjang pendidikan dengan jenjang yang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan, seperti itu. Terus lanjut ke prinsip fleksibilitas. Prinsip ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu prinsip fleksibilitas menunjukkan bahwa kurikulum adalah tidak kaku. Tidak kaku dalam artian apa? Dalam artian bahwa ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. Terus yang selanjutnya, poin yang kedua yaitu peserta didik harus memberi kebebasan dalam memilih program pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan, dan lingkungan. Jadi sudah jelas bagaimana kita menerapkan kurikulum K13 sebagaimana prinsip fleksibilitas tersebut, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada pengertian perencanaan pembelajaran. Apa sih yang dinamakan pengertian pembelajaran di sini? Yaitu sebagai pedoman operasional pelaksana pembelajaran yang secara teknis dalam proses pembuatan selalu merujuk pada kurikulum yang berlaku. Artinya harus ada pedoman yang harus dituju, seperti itu. Di sini ada model-model perencanaan pembelajaran. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu model Benati, terus yang kedua ada model KEMS, terus yang ketiga ada model PPSI. PPSI prosedur pengembangan sistem instruksional. Terus yang keempat ada model Dig and Carry. Terus yang kelima ada model perencanaan pembelajaran pakem. Seperti itu. Terus hubungan perencanaan dan kurikulum, apa hubungannya? Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran yang secara teknis dalam proses pembuatan selalu merujuk pada kurikulum yang berlaku. Artinya dalam sebuah pembelajaran kurikulum, sebuah perencanaannya harus ada hal-hal yang harus dituju, seperti halnya kurikulum. Terus poin yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari kurikulum. Poin yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari kurikulum. Artinya
ketika kita memasuki kurikulum yang baru, maka kita harus perencanaan pembelajaran harus konkret dengan kurikulum tersebut. Terus poin yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran adalah pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran yang secara teknis dalam proses pembuatannya selalu merujuk pada kurikulum yang berlaku. Jadi sudah jelas. Mungkin itu saja penjelasan sedikit tentang kurikulum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.